Yogyakarta, inilah miniatur Indonesia. Berbagai julukan ditambatkan pada provinsi yang berada di tengah pulau Jawa ini. Yogyakarta berjuluk kota budaya. Tradisi, seni dan budaya mewarnai geliat kehidupan masyarakatnya. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar. Di kota ini terdapat puluhan sekolah dan perguruan tinggi berbasis pendidikan konvensional dan juga banyak sekolah berbasis sistem pendidikan tradisional yang dikenal dengan nama pondok pesantren. Ribuan pelajar yang datang menuntut ilmu di Yogyakarta berasal dari berbagai daerah dan mancanegara. Sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, Yogyakarta dikenal dengan kehidupan masyarakatnya yang tenang. Atmosfer ini secara alami menjadi penangkal faham-faham kekerasan, radikalisme. Pondok Pesantren Sunan Pandanaran menjadi salah satu potret bahwa tradisi asli Indonesia ampuh menangkal faham radikalisme. Pesantren Sunan Pandanaran mewakili tipikal pondok pesantren maju dan moderat yang mengajarkan nilai-nilai Islam yang ramah. Tak heran, banyak pemuda menimba ilmu di sini, bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari mancanegara. Adison Wangdecha salah satunya. Ia berasal dari Provinsi Songkhla, Thailand. Pelajar setingkat sekolah menengah atas ini merasa senang belajar di pesantren Indonesia. Orang Indonesia itu ramah ya, dan baik hati juga. Saya suka. Sebelum saya ketemu dia itu semuanya itu senyum. Maksudnya itu jadi hebat. Jadi baik semuanya. Dari masuk sekolah sampai berangkat ke sekolah, berangkat ke masjid, berangkat ngaji semuanya itu. Ya saya suka gitu. Baik hati. Alhamdulillah ya. Dan juga itu jadi pengalaman saya di luar negeri. Saya bisa temu orang yang lain dan pakai bahasa yang sopan santun, bahasa Indonesia itu jadi pakai di ASEAN 10 negara gitu ya. Adison bercita-cita ingin menjadi guru usai menuntut ilmu di Indonesia. Ia mengakui ada sedikit perbedaan pengajaran Islam di Thailand dan di Indonesia. Kalau di Indonesia terkenal dengan ulama, terkenal agama Islam. Dan setiap santri atau pondok pesantren itu bisa siswa itu bisa hafalan Al-Quran semuanya. Itu saya suka di situ. Dan kalau di Thailand itu jadi pondok pesantren juga. Tapi di Thailand itu hafalan Al-Quran juga, tapi beda lagi. Pesantren-pesantren di Indonesia memiliki hubungan yang kuat antara satu dengan yang lain. Hubungan tersebut membentuk sebuah jejaring ibarat jaring laba-laba. Kuatnya jaringan tersebut menjadi instrumen vital dalam menangkal timbulnya gerakan-gerakan ekstremis yang berpotensi memicu radikalisme. Antara satu pesantren dengan pesantren yang lain itu kayak jaring laba-laba yang pesantren di Cirebon punya hubungan dengan pesantren di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan itu membentuk sebuah pewarisan tradisi antara satu pesantren dengan pesantren yang lain. Yang pewarisan tradisi adalah salah satunya adalah pengajaran nilai-nilai keislaman yang berbasis pada budaya lokal. Dan itu yang saya sebutkan dengan namanya pesantren
yang asli berbasis pada nilai dan tradisi lokal di Indonesia. Dan itu salah satu sebab kenapa pesantren itu sudah punya imunitas untuk tidak radikal. Dalam konteks yang lebih luas, beberapa pesantren di Indonesia telah memiliki visi regional. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pesantren-pesantren di Indonesia, diantaranya memberikan beasiswa kepada para pelajar dari negara-negara ASEAN. Ini sejalan dengan misi ASEAN dalam mendorong terciptanya perdamaian dan keamanan melalui dialog dan kerjasama bidang pendidikan. Hal itu juga sejalan dengan cetak biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN 2025, yakni untuk mempromosikan toleransi dalam menjembatani perbedaan, menghilangkan ketegangan, menyelesaikan perselisihan, dan menangkal setiap aksi kekerasan dalam segala bentuk. Karena kita ingin menyebarkan Islam ala pesantren di Indonesia ini ke negara-negara lain di ASEAN. Dan ini kami atas inisiatif kami sendiri memberikan beasiswa kepada para pelajar mulai dari tingkat SMP sampai tingkat perguruan tinggi untuk bisa belajar di pesantren ini dan menyerap bagaimana Islam itu bisa diajarkan secara damai dan difahami secara komprehensif sehingga menimbulkan pemahaman yang tidak keras, tidak radikal. Negara ASEAN harus bekerja sama untuk mempromosikan budaya toleransi, pengertian, dan saling menghormati, serta dialog antar agama. Pendidikan adalah cara yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan rasa saling menghormati untuk mencegah penyebaran radikalisme. Keberagaman bangsa Indonesia yang terbentuk sejak dahulu kala dipengaruhi oleh berbagai latar belakang. Belasan ribu pulau, ribuan suku bangsa, ribuan bahasa dan adat istiadat, beragam agama dan kepercayaan, tumbuh dan berkembang damai. Indonesia disatukan dengan moto atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.